Semangat pagi. Nah, kembali lagi bersama saya pemuda biasa aja, tapi bukan di acara itu. Di acara apa? Ruang abu-abu, tempatnya bahas ya hal-hal tabu atau yang nggak jelas kita nggak tahu. Nah, hari ini saya ambil kursi Vario. I'm the boss today. Bersama abang saya siapa? Yes, Yanuar di sini. Dan the boss yang lagi saya bajak siapa ini? Ya, Rio Christian di sini. Gimana rasanya? Enak nggak? Di kursi itu. Kalau hanya duduk di tahta ini sepertinya biasa aja sih. Oh, Ternyata jadi Rio aduh. Christian gini ya rasanya ya. Tapi alasannya sebenarnya bukan karena lu hebat, karena lu pakai baju abu-abu aja hari ini. Makanya Makanya kebetulan lu di situ. gitu ya. Hari ini disuruh ngelit. Terus sekarang kita bahas apa? Nah, Yang- itu dia yang paling penting tuh. Yang lagi happening kali ini. Apa itu? Koin-koin mahal. Asik. Wes, asik nih. Koin time zone. Nyebut merek. Time Zone kan pakai kartu, udah kelamaan ke Time Zone loh. Gesek. Terakhir pakai koin tuh kayak berapa tahun lalu ya? Iya, dingdong kalau nggak salah zaman dulu juga 5 koin. tahun lalu terakhir pakai koin itu. Judi versi sah. Asik. Oh, Judi iya. pas Judi Iya kan sah. kasino versi sah tuh. Oke, Dari oke. kecil ada yang berjudi gitu nih. So kita bahas apa koin? Kalau kita ngomong koin kita bahas apa? Koin judi nih kayak Pak. Kalau Apa? Judulnya apa tuh? Cryptocurrency. Keseruan cryptocurrency and the gang. Oh, Iya. ada gengnya ya. Jadi Gua nggak banyak kan nih. banyak banget Luas Pak. nih, Oke, luas. Model-model modusnya banyak banget nih. Asik. Nah, Terus kalau kita ngomong cryptocurrency, sebenarnya koin asal mula bapak koin Adamnya cryptocurrency dalam tanda kutip itu apa? Siapa nih? Mungkin banyak yang belum tahu juga Nah, kan. ini nih Satoshi Nakamoto nama Pak. Tahun Oke. 2009 mungkin ya. Mulai digagas, mulai diciptakan karena ada pergejolakan di Amerika, kemudian sampai akhirnya koin itu diciptakan dengan blockchain segala macem biar si koin ini bisa menggeser konspirasi kali Pak. Konspirasi kayak anak muda banget kan konspirasi banget ya. Konspirasi. Susah nggak di situ? Apanya? Susah nggak? Susah banget. cuy. Mending jadi karyawan. Oke. Jadi kalau sebenarnya kita mau ngomong ya, Iya. benar-benar Iya. sengaja Benar, tuh gue iya. kasih lu di situ ya Iya. kan, biar lu juga ngasih tahu ke anak muda di Indonesia bahwa tetap harus belajar. Betul. Sejarahnya hal-hal kayak gini nih harus kita tahu. Wow. Kita kan nggak pernah tahu tahun 2008 bakal jadi apa nanti sampai saat ini kan ternyata Iya, yang betul. punya kripto nih kaya-kaya Pak. Iya, jadi kalau kita mau ngomong ya, kalau kita ngomong cryptocurrency ya kan, cryptocurrency itu kan sebenarnya lahir tahun 2009 merupakan sebuah jawaban atau protes ya kan yang dilakukan oleh seseorang yang namanya Satoshi Nakamoto akan peristiwa yang terjadi yaitu subprime mortgage di Amerika. Ya kan hari itu tahun 2008 itu terjadi keruntuhan terhadap financial institution di Ya, Amerika. betul. Iya. Barang tuh semua tuh pada jatuh, Lehman Brothers dan kawan-kawan akhirnya pada jatuh semua. Hancur. Hari itu. Sehingga akhirnya kepercayaan masyarakat terkait institusi keuangan yang harusnya dapat terpercaya, yang ada malah nggak bisa dipercaya. Iya. Trustnya turun ya. Trustnya turun, Yes. hancur banget hari itu dan sampai dampaknya tuh nyampe ke Indonesia. Nah kalau kita tanya 2008 lo masih umur berapa ya? SD kali Pak. SD, ya kan? Iya. Masih makan es lollipop. Masih makan lollipop, lu mana ngerti ada subprime mortgage tuh tahun 2008. Ya kan? Apalagi Bitcoin. Belajar gara-gara Nah, ikutan, apalagi Pak. Bitcoin. Nah, akhirnya kan tercipta ya kan ide gimana nih kalau kita bikin sebuah mata uang digital. Ya makanya asal mulanya keluarlah yaitu Bitcoin. Tandingan atau untuk menyelamatkan waktu itu ya? Wah, itu untuk tandingan. Tandingan, oke. Iya, karena misalnya gue udah nggak percaya nih sama institusi keuangan. Nah, kemudian si Satoshi Nakamoto ini akhirnya menciptakan kurang lebih 21 juta Bitcoin hari itu. Dan kalau kita ngomong ke masa sekarang kita tarik baru 18 jutaan Bitcoin yang sudah berhasil ditambang. Oke. Atau beredar di pasaran nanti ya, Berada di pasaran. Pertanyaan sekarang, siapakah Satoshi Nakamoto ini? Iya, ini misterius banget ya. Banyak Yes. banget konspirasi di Iya. luar sana yang bilang, "Oh, Satoshi Nakamoto ini adalah ini. Tapi sampai sekarang pun belum ada rilis resmi siapa sebenarnya orang ini gitu. Betul. Nah, kalau kita mau lihat sempat sebenarnya hampir berhasil sebagai mata uang digital, artinya dapat sebagai alat pembayaran. Kalau kalian pada hari itu tuh pernah ada kejadian beli pizza. Nah, pernah denger tuh Pak. Oke, pernah Iya, dengar iya, kan? iya, Pernah iya, dengar. Kalau iya, teman-teman anak-anak teman-teman anak muda nonton ya kan, pertama kali Bitcoin itu pernah dipakai untuk beli pizza. Lu bayangin jadi tukang pizza itu ya, ngeri. Berapa cuman kalau nggak salah Iya, 2 iya, kotak iya, pizza iya. atau 3 kotak pizza itu dibayar 10.000 Bitcoin. Sekarang udah jadi apa dia? Oke. Kacau. Kalau 10.000 Bitcoin hari ini Bitcoin berapa harganya? Berapa harganya? 800 juta. Nah, Kalaupun turun-turun 600 juta.
Anggap 600 juta. Anggap 600 juta. Oke. 600 juta tuh nolnya berapa tuh? 8 ya? Gue Bangkir nih, 8 nolnya ya. Banyak tuh. Bener 8 kan? 8. Tambahin 10.000 Bitcoin nolnya 4. So 8. jadi 12. Oke. So berarti berapa? 60 miliar. Tapi enggak ya? back, Lebih on ya? the, back on the day masih 3 jutaan ya. Oke. Back on the day masih 3 jutaan ya. Kapan? Kali 10.000 pizza. Oh iya. Back on the day pizza masih 3 jutaan Bitcoin ya. Iya. Jadi masa kalau hari ini beli pizza Iya, ya kan? iya. Nggak nyampe 3 jutaan maksudnya. Nyampe juga. Tapi ini sebenarnya karena niat baik si pedagang pizza sih. Gue cuma punya Bitcoin nih, boleh nggak nih? Akhirnya dia dapet, ya udah boleh deh Pak, dapet. Dia punya belief ya Yoi. hari itu ya kan. Nah tapi kalau kita ngomong balik lagi nih sekarang, kalau kita ngomong cryptocurrency hari ini kan judulnya tadi keseruan cryptocurrency and the gang, Iya. ya kan. Kalau kita ngomong cryptocurrency kan hari ini kan nggak kita ngomong cuman Bitcoin, Betul. ya kan. Banyak Banyak runtutannya ya. koin tandingan juga banyak banget. Ada banyak banget, Banyak Ya. banget. koinnya, ya Apa tuh kan. koin? Sampai ada istilah trash coin apa? Shit coin gitu. Oh banyak Nah, banyak. Koin iya. anjing tuh apa koin anjing? Doge coin. Nah. Apa koin anjing apa? Koinnya apa saya anjingnya? Nggak, gue kan pegang Doge lagi, gue pegang Shiba ya kan, Shiba Inu, Shiba Inu, anjing Jepang ya Ini kan? yang bener. Gue gak percaya Elon Musk, gue dipom-pom, suruh beli kan, sampai atas to the moon ya kan, to the hell ya kan. Jadi dia nge-tweet jatuh. Gitu doang ngontrol pasar Pak ya. Ya itu kalau orang famous ngomong sesuatu Iya, di iya. Twitter ya kan. Tapi posisinya gini, kalian sebenarnya setuju gak sih kalau suatu saat nanti kita ngomong ya kan bahwa Bitcoin, cryptocurrency dapat sebagai alat pembayaran? Menurut lu gimana? Kalau gue sih oke-oke aja ya. Kalau gue sih oke-oke aja karena kayak zaman sekarang juga kan segala sesuatu harta orang tuh kan virtual ya. Orang punya e-wallet aja ya virtual money sebenarnya kan ya. Sama aja sebenarnya asal dia tetap bernilai ya bisa lah jadi alat pembayaran. Iya gak sih? Kalau Gue sih setuju ya. Kalau saya sih udah relate banget Pak ya. Dari kecil kan saya main game tuh Pak. Di game itu kan ada uangnya Pak, ada currency-nya. Iya. Saya dulu tuh habisin duit beratus-ratus ribu untuk beli uang itu pakai main di game itu. Kan sebenarnya konsepnya sama aja. Yes. Yes, betul. Dan di game malah nggak pernah saya pegang itu. Dan kita nggak pernah tahu nilai tukarnya ke rupiah atau ke mata uang asli itu sampai kapan. Cuman itu tetap bernilai Pak. Tapi- Kalau saya sih setuju. Kalau kayaknya sih kalau menurut gue gak setuju. Sebagai orang bank nih. Iya, gue Sebagai orang yang ngerti Sebagai Gua orang nggak bank setuju, nih. ya. Kenapa? Jadi Ya. ini pelajaran buat anak muda Iya, nih biar benar, tahu. karena posisinya gini, maksudnya gue nggak setuju untuk saat ini ya kan. Oke, Ngeliat- oke. Artinya dalam beberapa tahun ke depan kita ngomong hari ini sebagai warga plus 62. Oke. Ya kan, bahwa teknologi kita ya kan dalam regulasi keuangan ya kan, sistem pembayaran itu tidak semua tempat lu bayangin ya kan memiliki kemampuan untuk menerima Oke. ya kan tentang Bitcoin. Lu bayangin loh, Ya. lu jualan nasi campur nih, pecel lele ya kan, lu bayar nih pakai Pakai Shiba Inu Bitcoin. ya kan, dia nggak ngerti nih ya Shiba Inu ini ntar gua gimana gini nih Iki opo leng? ya, dia opo le. Ya kan, tapi kedepannya menurut gua sih menarik. Iya, Artinya iya, kan nanti mungkin generasi anaknya kita, mungkin Iya. generasi lu sampai cucu di bawahnya kita mungkin akan terjadi pergeseran tersebut. Iya. Karena menariknya gini, sistem dari cryptocurrency itu adalah memakai sistem blockchain, Ya. ya kan? Jadi nilai positifnya adalah sistem blockchain itu setiap transaksi yang kita lakukan itu tercatat Iya, posisinya. betul. Jadi nggak bisa nih kalau kita hari ini kan masih megang uang nih, Ya. ya kan, megang uang merah Soekarno Hatta Iya, tuh ya kan, Iya, iya. hasil korupsi atau hasil uang halal, ya kan, Uang dibawain palsu juga nggak tahu ya. dibawain pakai kopernya, Iya. dikasih ke Januar Jan. Iya. Lu kan nggak tahu tuh duit dari mana. Tapi gue pasti terima sih. Ya udah, whatever lu terima, tapi kan lu nggak tahu tuh duit dari mana Iya, kan, iya, iya, posisinya iya, kan, iya. bisa aja tuh ngerampok di mana ngasih Iya. ke lu, ya kan? Historinya nggak ketahuan Nggak ya. ketahuan. Betul. Tapi kalau cryptocurrency dari awal itu koin lahir itu udah bisa di trace Oke. posisinya. So itu menurut gua lebih bisa dipercaya ke depan. Oke. Tinggal nanti kalau dia mau bayar pecel lele ya lu tukar ke rupiah posisinya. Oke. Kan sekarang udah ada yang namanya tempat perdagangan cryptocurrency di Ya, Indonesia, ya, ya, ya kan? ya, ya. Kayak contohnya tuh apa tuh? Google dan Samsung tuh gimana tuh, Cak? Udah bisa nerima Udah, pembayaran. udah banyak banget Pak, pasti kayak gini-gini nih udah bisa nerima pembayaran pakai cryptocurrency. Bahkan Kalau kan nggak salah nonton bioskop. Iya, bioskop Iya. kan bisa. Nah, Di Amerika ya, tapi jaringan Nah, bioskop bener. tertentu. Iya. Tuh. Ya, ya, ya. Nonton bioskop pakai Bitcoin. jadi kebayang ya kita ke XX1 ya kan, pilih kursi, bayar ya kan, Yes. pilihnya apa nih? Ya kan, Doge,
Tergantung kan, nilai, Shiba tergantung Inu, nilai. iya. Tergantung nilai yang mana yang lagi tinggi. Ethereum, BTC cek berapa nilainya ya kan? Tukar Ethereum 1,2. Lu punya Tapi tukar Doge currency-nya berapa? beda-beda kan, Pak, ya? Currency-nya Ya, currency-nya beda-beda. beda-beda. Nah, kalau misalkan saya balik lagi nih, Pak. Misalkan kalau misalkan duit kan fisiknya ada. Iya. Ketika misalkan si cryptocurrency ini database-nya hilang atau kepemilikannya nggak bisa ditemukan lagi atau servernya hilang atau musnah dia, Pak. Berarti kan hancur, Pak, ini. Langsung hancur ekosistem itu semua. Enggak, Cak. Dia itu open source. Jadi kalau open source, jadi namanya blockchain itu, ya kan, sistemnya dari cryptocurrency, ya kan, itu jadi nggak ada satu server yang pegang. Iya. Itu di open Banyak. source, Iya. oke. Jadi siapapun Bisa itu ngawasin. bisa untuk mengawasi bersama, memperbaiki, menyempurnakan bersama. Oke. Nah itu kelebihannya dari sistem blockchain dari koin-koin cryptocurrency. Nah tetapi yang paling agak berbahaya menurut gua adalah kalau generasi mungkin di atas kita atau generasi gua juga nih. Iya. Itu kan kita harus nyimpen di e-wallet. Iya, betul. Bener nggak? Harus Bener, itu kan bener. misalnya duit kan, Bener, itu kan bener, duit bener. atau aset digital lah. Kita nyimpen di wallet. Kalau kita lupa password Iya. walletnya, Waduh. hilang Kelar. bro. Iya. Ada Hilang, banyak bro. kejadian kayak gitu Nggak bisa kan? kalau lu ke bank nih ya Iya, kan. iya, iya. Lu lupa password lu nanya ke CS. Iya, bener. Bisa reset password nggak? Yes. Lu kalau di sana nggak bisa. Hilang posisinya. So itu yang menurut gua iya agak berbahayanya di Ngeri. sana gitu. Lu Pasti bayangin ngeri, Pak. kalau sampai kejadian emak lu nih. Lu kasih hadiah ya kan koin ya kan dipegang ya kan 5 tahun kemudian lu, apa koinnya ya? Gua lupa ya kan passwordnya. Yang jantungan saya. Tapi ada ancaman resesi juga nggak sih kalau misalnya ini akhirnya digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia? Takutnya gitu nggak sih? Nah, ini menarik nih. Nilainya bisa fluktuatif banget kan? Benar-benar. Ini menarik ya kan. Kalau kita ngomong hari ini inflasi ya kan posisinya berkaitan dengan peredaran uang. Yes, benar. Oke, kita ngomong peredaran uang ya. Amerika tuh jaya kenapa? Dia ngedarin US dollarnya sedunia. Benar. Iya, betul. Ya kan? Rupiah siapa yang mau nerima? Ya kan? Maaf Sampai ya, Pak. Singapura mentok. Hanya Indonesia aja posisinya. Ya kan peredarannya. Ya, ya, nah, ya. itu kan semakin banyak uang yang dicetak beredar kan mempengaruhi inflasi. Benar. Betul. Posisinya. Nah, yang menarik adalah latar belakang setiap koin itu tercipta posisinya. Yang tadi gue bilang. Iya. Bitcoin itu kenapa bisa naik tinggi? Cuman ada 21 juta koin. Iya. Limited ya. Nggak lagi tercipta. Oke. Sama si Satoshi nggak ada posisinya. So, makanya harganya dia naik terus. Sedangkan sedunia rakyatnya miliaran. Iya. Semakin banyak orang Memperebutkan. ngerti tentang cryptocurrency dan coba beli. Iya, benar. So, harga naik terus. Ya, ya. Ya kan? Nah, tetapi ada beberapa koin lain untuk menghindari inflasinya, dia mencetak koin nih. Iya. Cetak Oke. terus nih, Bro. Kayak Doge itu kalau nggak salah setiap menit sekian ribu Doge. Iya. Tercipta. Tercipta terus, ya. ya kan? Maka kan pertanyaannya kemarin menarik untuk orang-orang yang awam terkait cryptocurrency adalah ini nyetak terus gue disuruh beli ya kan ntar harganya Turun. turun kan ya karena terlalu Iya, banyak beredar. benar. Posisinya kan. Tapi ternyata sudah mulai pintar developer yang membangun koin itu mereka melakukan istilahnya burn. Oke, nyetak nih Yan. Ya. 1 juta koin. Per 3 bulan mungkin 250.000 juta koinnya dimusnahkan Iya. sama si developer. Oke. Jadi berkurang lagi kan. Iya. Setiap terjadi istilahnya dalam dunia cryptocurrency itu burn, dibakar, ya kan, maka Nilainya harga naik. Nilainya naik, betul, Yes. betul. Wow. Jadi itu menurut gue yang bisa ngejawab pertanyaan lo. Betul, betul. Nah, tapi Oke. kalau kita ngomong sekarang Seru ya. nggak cuma ngomong jual beli ya cryptocurrency di Indonesia itu udah bisa nggak sih? Kalau nggak salah kan udah bisa ya, ada peraturannya, dasar Pak. hukumnya ya. Ada dasar hukumnya. Cuman dari apa yang saya pelajari, Pak, ya, dia bukan jadi Alat pembayaran? alat pembayaran. Ya. Jadi seperti barang, Pak. Komoditas. Komoditas Aset ya? bisa ditukar, iya. Oke. Jadi bukan alat transaksi menurut saya. Oke. Karena nggak boleh berlawanan dengan peraturan BI kalau nggak salah. Nah, tapi kalau kita ngomongin, kalau kita ngomong posisinya perdagangan cryptocurrency kan di Indonesia ini udah banyak marketplace cryptocurrency. Banyak, banyak. Ya kan? Ada Indodax, ada Toko Toko Crypto, Crypto. ya kan? Semoga kalian dengar bisa endorse. Ya kan? Langsung invest. Ya, ada Indodax, ada Toko Crypto, ya kan? Mereka kan melakukan perdagangan berjangka terkait jual beli koinnya, Iya. posisinya. Nah, tetapi yang menarik adalah gini, marketnya ini untuk Indonesia belum besar, Bener. ya kan? Lebih susah dagang saham, jual beli saham, atau lebih susah perdagangan cryptocurrency, Iya. ya kan? Tapi menurut gua, kayak ponakan gua, umurnya baru sekitar 15 tahun, dia udah duluan download Indodax daripada gua. Wow. Ya kan? Wow. Dia lebih tahu ya kan, dia ternyata main di sekolahnya sama teman-teman sekolahnya udah main seperti itu. Anak 15 tahun, Iya. Indodax mainannya. Iya. Waduh, bapaknya Iya. kaya pasti ini. Cukong,
Papa Cukong. Enggak loh, lu bayangin beli Shiba Inu nggak sampai Iya, Rp1 benar, kok. benar. Iya, Iya kan? benar. Lu punya uang setiap 1 juta bisa dapat banyak Tapi posisinya. mindset bisa download Indodax tuh kalau bapaknya nggak kaya nggak bisa. Iya, dia. benar. Nggak bisa Masa- Pak. Dapat dari mana Pak? Mindsetnya dulu Pak. Bukan masalah duitnya ini Pak. Rangsangannya ya, rangsangan Iya. minatnya. Biar kalau orang tua yang masih pas-pasan jangan download itu. Pak. Belajar yang benar nak. Iya, Nggak iya. ada Pak. Yang mau gue bilang adalah generasi ke depan milenial, generasi Z segala macam ya kan Pasti akan lebih terjadi familiar dengan ini. pivot, Iya. yaitu Iya. perpindahan dari dia main saham ya kan bisanya nanti ke Koin. perdagangan cryptocurrency itu koin. So menurut gue sih itu bagus banget ke depannya peluang tersebut. Siapa tahu ntar kalau cuan buka rekening deposito di mana? DPR kas. Di DPR kas. Itu dia. Atau nanti bikin koin kas ya. Kas koin. Nah, tadi kita udah ngomong cryptocurrency, ya kan ada banyak dengan nilai segala macam. Sekarang kita kalau ngomong tuh ada sering dunia ini ya kan ada yang namanya dunia metaverse. Nah, ini baru nih. Gue nggak ngerti nih, ini bukan zaman gue nggak ngerti itu maksudnya apa Jan? Dunia metaverse itu apa? Ini- gitu? ini Jadi ini terobosan barunya si Zuckerberg juga. Dan dia bahkan dia merubah holding Facebook Incorporation menjadi Meta kan. Dan dia mau menciptakan metaverse ini di mana pernah main The Sims gak sih? Oh, wih. Nah. Enggak, gue nggak tahu. Lu pernah main The Sims gue nggak? ngerasa itu. Pasti pernah. Oh berarti dia tuan dia deh. Enggak, ini relate sama semua Kurang- orang Pak. kurang- Pak. kurang Oke, lebih The kayak Sims gitu. gua tahu. Kurang Hah? lebih kayak gitu. Jadi nanti akan ada dunia virtual Yes. di mana setiap dari kita pun bisa menjadi bagian dari situ. Dan nanti itu bisa berkegiatan di sana Iya. seolah-olah terjadi nyata. Iya. Karena akan ada gabungan dari teknologi virtual reality, augmented reality, bahkan ada kayak smart glasses juga. Pernah nonton Iron Man? Yes. Ada Edit, ada Jarvis yang kayak Oh, gitu-gitu. yang Iya. kacamatanya. Yes, Oke. semua dikontrol dengan voice, kemudian semuanya ada dengan kacamata tertentu dan begitu lu pakai kacamata itu, lu hidup di metaverse. Bisa jadi Rio Christian saya Pak. Di sana. Ngarep bisa punya bank kan. Lu bisa jadi bos di sana, bro. Bener. Hmm. Siapa tahu nanti saya main duluan kan, Pak Rio jadi karyawan saya. Waduh. Cita-cita yang sungguh mulia, saudara. Habis karir Kurang sini. ajar, kurang ajar ya. Kita menguasai teknologi, Kita bro. masih teknologi Yoi. duluan. tapi kalau menurut gua adalah orang yang kalau kayak gitu yang dibilang sama Jana, menurut gua orang-orang yang putus asa akan hidup dunia Bener. nyata larinya ke Bener. metaverse. Bener. Belum tentu. Iya, oke belum dia nggak tentu. dari gua. Ya Belum kan? tentu. Oke. Gue bisa bilang belum tentu. Bisa jadi tergantung nih. Yang nanti ngangkat trennya duluan siapa? Oke. Kalau yang ngangkat trennya duluan adalah orang-orang seperti Elon Musk, kemudian Mark Zuckerberg, Jeff Bezos main metaverse duluan. Yang ikut orang-orang tenar duluan, Pak. Iya. Bukan Iya. yang putus asa. Yang Betul, ngangkat betul, siapa betul. dulu nih? Gitu. Betul betul. Tapi gue berharap nggak jadi tempat pelarian ya. Gagal di dunia nyata, Iya. ya kan? Sukses di dunia metaverse jadi apa? Nggak dapat apa? Tapi menurut gue bisa dapat juga sih. Kalau Bisa. misalkan- Nanti pasti bisa. Ternyata dunia berubah, Pak. Yang jadi prioritas kehidupan ternyata dunia digital suatu saat nanti. Artinya kan buat apa kita hidup keren-keren di dunia Nggak, nyata? nggak. Ternyata Lu, semua lu kelihatan salah wibunya, lu, bro. semua Sabar, bro. semua ekosistem kehidupan pindahnya ke Nggak. digital semua, Nggak, Pak. lu salah nangkap. Jadi gini, nangkapnya gini. Kalau gua nangkapnya tentang Iya, metaverse iya, ya kan. iya. Bahwa oke, lu mau jadi gua di dunia metaverse. Yes. Ini kita ambil contoh ya. Lu Iya. mau jadi gua di dunia metaverse, lu mau bangun bank. Betul. Lu mau jadi CEO BPR. Betul. Bangun bank di dunia metaverse lu butuh duit gak? Betul, butuh, Pak. Butuh token kan? Butuh token. Token kan? Butuh So, token. kalau lu butuh token kan lu harus pakai uang nyata nih. Iya. Betul. Beli token kan? Iya. So, yang menurut gua adalah sebenarnya adalah new business. Yes, Iya. betul, Ya kan? betul, untuk betul. untuk menciptakan mimpinya dia di dunia Benar. nyata nggak bisa, dia bikin di sana. Iya. Yes. Ya kan? Berarti kalau mau bangun ruko segede BPR Kas, misalkan lo harus punya token 1.000. Iya. Iya. Ya kan? Lu beli dulu di dunia nyata 1 juta. Iya, benar. Lu bawa ke sana kan. So, itu bisnis menurut gua Januar. Pasti, Pasti karena nanti bisnis, Pak. bakal jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah segala sesuatu aktivitas di dunia nyata akan diwujudkan juga dalam metaverse. Termasuk juga nanti alat pembayarannya bisa jadi adalah token dan juga cryptocurrency. Yes. Dan itu nantinya akan bener-bener kayak kembali ke basic awalnya Echa tadi. Iya. Main game, beli koin gamenya dengan duit asli. Nah, untuk bisa beli senjata, Iya, untuk beli betul. macam-macam kan zaman itu. Nanti jadi begitu. Tetapi kalau dulu kan yang mau ngelihatnya 2D ya. Iya. Sekarang 3D seakan-akan kita masuk ke sana, dalam dunia iya. itu. Betul. Bahkan gitu. ada YouTuber yang bilang katanya kapitalisme gaya baru. Wah. Tapi Benar, yang nggak ya. bisa di metaverse ada beberapa hal yang nggak bisa. Apa? Having sex sama buang air nggak bisa. Wah. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu butuh perasaan yang nyata, bro. Nggak bisa di metaverse, bro. Tapi bisa loh di dunia metaverse itu selingkuh. Bisa. Bisa. Ya kan? Bisa. Selingkuh pikiran, Bisa. selingkuh perasaan. Misalnya Bisa. ketemu nih sama siapa bule di luar negeri main di metaverse ya Bisa. kan? Bentuk avatarnya Nyata, gitar ya. Spanyol ya kan? Yoi. Ketemu komunikasi tapi nggak ketemu nih nyatanya. Pas ketemu nyata. Binturong. Tapi kalau mau selingkuh nggak usah metaverse, micet aja lah.
Nggak usah metaverse. Tapi kayak Susah banget. kalau misalkan kita bayangin ada satu film namanya Ready Player One, Pak. Dia kan bisa merasakan sentuhan di badan dia tuh. Pakai alat juga kan? Iya, pakai alat. Oh, itu nextnya. Iya. Nextnya. Gue yakin ke depannya akan begitu. Pasti Itu kayak tapi gitu, Pak. bahaya sih. Merubah kehidupan kita pasti, Pak. Nah, tapi tadi gue menarik kita ngomong koin. Sorry, kita ngomong token. Yes. Ya kan? Tadi sebagai alat untuk bisa melakukan transaksi pertukaran di sana. Tapi ada satu hal menarik terkait token yang lagi naik daun sekarang yang istilahnya NFT. NFT. Waduh. Ini AP loh. NFT itu AP. ini seru juga Gambar nih. mahal. Biar anak muda gampang ngertinya, Pak. Nah, NFT itu non fungible token. So, itu adalah bisa berupa barang yang dapat dikoleksi, ya kan, yang di dunia nyata nih, misalnya kayak lukisan Leonardo da Vinci, Mona Lisa, ya kan, atau sepatunya LeBron James, ya kan. Nah, istilah barang-barang terkenal seni atau memorabilia dari orang-orang terkenal, ya kan, yang kemudian dilelang, dibeli. Yes. Ya kan, suratnya Kartini apa dibeli kan, dilelang di Balai Christie atau segala macam. Nah, ternyata dunia sekarang ini gila banget. Barang-barang digital yang berupa token, yang merupakan seni, unsur seni tapi di dunia digital, ya kan, itu bisa dibeli, bisa dikoleksi. Nih. Ya kan? Nah, ini salah ini contohnya salah nih. satunya nih. Ya. Ini gimana nih, Cak? Ceritanya nih gimana nih? Ini namanya CryptoPunk. Pang terjual sampai 62 miliar sekian, gila. Cuman pixel doang, Pak. Jadi Gambar-gambar ini- pixel. Ini kalau gua nggak salah banyak ya gambar ini banyak. Jadi ada banyak gambar. Ada bebek juga Betul. Dan ini salah satunya makanya tuh ada hashtag 2338. Kan seperti itu. Jadi ini adalah nomor 10 termahal. Nomor 10 termahal nih. Ini nomor 10 dari termahal. semua NFT. Dari semua NFT. Ya, nomor 10 termahal. Yang pernah laku, Pak. Yang pernah laku. Betul. Nggak tahu hari ini. Mungkin udah mahal 62 lagi. miliar ya? Udah 62 miliar. Oke. Nah, Oh, ini lebih gila lagi. Nomor 1, Pak. Ini nomor 1 termahal. Ini lebih gila lagi. Oke. Betul. Nolnya berapa? 7 triliun. Mantap. Yes. Itu nggak salah, itu nolnya bagian produksi nggak salah tuh nambahin nolnya. Bener. Ini bener. 7 triliun. 7 triliun 546 miliar 140 juta to be exact. Makanya nih masyarakat Indonesia mulai sekarang anaknya jangan dilarang main Minecraft Atau gambar-gambar kan. Iya, bisa jadi kayak gini. Gambar, ya kita nggak bisa bilang gambar ini ginian doang, Pak ya. Nggak bisa. Ya tapi ginian doang. Nggak, yang gue lebih gila adalah orang yang mau bayar. Dia nggak gila sih. Oke. Pak. Iya, Dia nggak iya, gila iya. sih. Gila lo kalau punya uang 1 triliun lo mau, misalkan 100 jutanya aja lo beli gambar apa tuh? Kepalanya kayak begitu doang, Iya, lo mau iya. bayar? Iya. Kalau misalkan saya sekaya itu saya mau, Pak. Itu Oke. kan masalah psikologis mungkin, Pak ya. Oke. Entah itu pride-nya dia di antara lingkungannya dia. Iya. Kayak saya main game itu, Pak. Saya bangga kalau misalkan saya punya item atau hal yang teman-teman lain nggak punya. Iya, tapi kan itu yang dia rasakan, Pak. Yes, lu bener, Cak. Tetapi kan itu lu bisa pamerin. Betul. Bener kan? Bener, Ini bener. lu siapa? Lu mana bisa Ini pamerin? Mungkin waktu dia lagi nongkrong sama cukong-cukongnya. Anjir. Nih gue nih punya gambar 7 miliar, lu punya apa lu? Lu bayangin loh gambarnya gitu loh, Iya. 7 miliar ya kan. Kalau lu pajang Mona Lisa, lu kasih cahaya, Iya, lu jadi- ajak orang ke rumah sambil memandang ya kan. Estetik, Pak ya. Lu 7 miliar. Jangan. 7 miliar Jan. Gambar cancorang nih kan. Wih. Gila gue bilang. Kalau itu kalau kalau nggak gue masuk bilang akal sih menurut gua. bodoh gitu kan ya. Dilihat dari luar circle mereka tuh bodoh gitu kan, dan kemudian mereka bikin penasaran, naikin harganya ini. Nih lu kaya nih tapi bodoh gitu kan, lu beli begini gitu kan. Gak bodoh, duitnya Karena banyak. pride ya. Karena pride kan, iya pride. kan. Iya. Udah nggak punya kebutuhan apa-apa, gua belilah 15 juta. Iya, Ah. ternyata ada orang kaya lagi lebih bodoh ya. Iya, Gila mau beli dia lagi. 15 juta aja Ngapain berani. orang bodoh nih beli 15 juta, pasti ada sesuatu di gambar ini Iya. gitu kan. Dasar bodoh saya beli ya. Gitu. Maaf ya buat yang main NFT ya. Ini karena kita nggak sanggup beli aja sebenarnya. Desperate. Nggak orang lain bodoh. Nggak, tapi menariknya gini, sebenarnya adalah di belakang ini, kenapa harga itu bisa mahal? Ya kan, kalau kita ngomong hari ini karya seni yang beneran 3D yang bisa kita lihat, ya kan, tingkat pemalsuannya tinggi. Pasti. Ya. Bener kan? Bener. Dua, tingkat angka kriminal itu mau dicolong, dirampok segala macam tinggi. Safety-nya nggak ada, ya. Safety-nya nggak ada Susah. kan. Sudah sering banget kejadian ya kan di luar negeri, barang-barang yang mahal-mahal seni segala macam. Nah, tapi kalau ini posisinya nggak bisa. Iya. Hmm. Karena ada sistem Posisinya. blockchain itu. Ya itu tadi, Iya, karena sistem iya. blockchain ya kan, menciptakan token NFT ini, lu nyimpen di sana Iya. posisinya. Itu bisa dipindahin ke orang segala macam. Nah, itu ada jejak digitalnya. Ada.
Misalkan nih Eca bikin nih NFT-nya gambar logo BPR Kas. Asik. Coba tuh Pak, siapa tahu laku. Laku. Dalam bentuk pixel. Dalam bentuk pixel emas dan hitam. Iya, ya jangan kan? logo BPR Kas. Muka Pario aja bagus kayaknya. Lebih berharga, Oh, Cak. Gimana, nah. Cak? Enggak, tetap nggak dapat honorar. Oh, ya. nggak ada honor. Oke, ini menjatuhkan sebenarnya. Ya kan? Jadi lu bikin ya kan, terus habis itu ada laku nih 1 juta US dollar misalnya, terus tiba-tiba ya kan Januar bikin juga nih gambar logo BPR Kas juga, Iya. ya kan? Terus dia nggak bisa bilang ngejual ke orang Iya. seharga punyanya Eca, Ya. oke? Karena kenapa? Ada jejak digital udah berapa tahun tuh produk Betul. itu diciptain, Iya, ya kan? Kayak CryptoPunk itu udah lama tuh. CryptoPunk pertama itu sebenarnya sudah lahir sekian tahun lalu. Ya. Oke. Akhirnya di NFT kan baru dijual. Jadi ada nilai historis lama. Bener. Bukan baru sekarang lu cetak, lu kirim nih, lu Iya. laku, dijual, enggak. Tapi ada nilai sejarah yang membuat dia lebih mahal dan juga adalah keasliannya, akurasinya. Jadi nggak mungkin ada CryptoPunk kedua bisa laku 7 miliar. Betul. Nggak mungkin. Ada seri-seri tertentu juga kan? Betul. Dan juga ada smart contract. Jadi istilahnya kalau smart contract itu ada kayak sertifikatnya, ya kan? Ya itu memang punyanya dia, asal muasalnya dia. Hak ciptanya Pak ya. Betul. Jadi kalau gue bilang sih, kalau lu udah punya anak, belum punya kan? Belum punya. Cari istri. Oke. Kalau udah punya anak, ya kan? Menurut gue ini Ajarin masa gambar. depan. Ajarin gambar. Ajarin gambar, ya kan? Terus ajarin coding, ya kan? Yes, Bener yes. dong, gambar Iya. dulu, Iya, jago, iya. ya kan? Ajarin coding kayak anak gue, ya kan? Iya. Bikin Bart Simpson ya. Coba jual. Ntar gue jual $1 juta dolar. nantinya, ya kan? Ya kan? Itu akhirnya bisa menciptakan pekerjaan baru. Ya. Ya kan, sumber pemasukan baru untuk ke depannya. Jadi menurut gue sih masa depan NFT, masa depan cryptocurrency token ke depan sih menurut gue cerah. Iya, cerah ya. Dan kita nggak boleh tertutup. Betul. Kan terkait hal tersebut, khususnya ya pemerintah, khususnya orang-orang yang ada di Indonesia, ya terima perubahan tetapi pelan-pelan beradaptasi akan perubahan tersebut. Benar. Tapi ngeri juga sih Pak kalau misalkan keadaannya ternyata berbalik terjun gitu Pak. Oke. Wah, nggak kebayang sih Pak. Nah, ya itu tadi yang gue bilang 7 triliun itu loh. Dia Lu tiba-tiba- bayangin tiba-tiba NFT-nya menjadi tidak ada harganya. Ya kan? Teman-teman cukongnya ngetawain semua. Makanya Beneran goblok dia. harus ada orang kaya yang bodoh yang nggak merasa kehilangan. tapi bisa gila gini loh. Gue udah membayangkan menjadi liar nih ya kan. Yes. Iya. Dunia metaverse. Yes. Lu jadi punya bank. Yes. Ya kan? Terus yang 7 miliar itu yang beli tadi 7 triliun itu ternyata lagi ada di dunia metaverse, dia mau jual. Dia datang ke bank lu nih. Bisa dong terjadi Bisa, transaksi bisa, penjualan bisa. NFT di dunia metaverse. Bisa. Bener kan? Tapi Ujungnya emang rencananya kan seperti itu mungkin Pak. Bisa. Iya. Bisa bayangin ntar tiba-tiba ada kredit online di dunia metaverse. Gue mau tuh. Wow. Menggadaikan sertifikat Menggadaikan sertifikat. Cyberpunk. CryptoPunk. Bisa yang kita Iya, nggak iya. pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Hari besok regulasinya kan seperti apa? Bayangin aja. Bisa-bisa Iya. ntar kredit beli token. Iya, Ya kan? iya, iya. Jaminannya tetap fix aset tanah di dunia nyata. Ya Iya. bisa aja. Iya, Nggak iya. pernah tahu hari besok sudah seliar itu gue ya. Iya, Ya kan? iya, iya. Tanda tangan semua perjanjian di dunia nyata, baru nanti gue transfer tuh tokennya. Seret, dia kirim ke dia. punya aset di Ya, digital. nama tokennya Rio. Asik, Wah, asik. 3 angka. 3 Tiga huruf. 3 huruf. Tapi at the end of the day, tadi kan dibilang bahwa di Indonesia pun nggak bisa jadi alat jual beli ya. Yes. Tapi kalau misalnya jadi alat tukar gimana? Kalau di Indonesia sih nggak mungkin sih. Alat Belum. tukar, bro. Alat barter loh. Kesepakatan, bro. Misalnya lu punya Yes. rumah nih, lu punya rumah, satu rumah gede nih, seharga 800 juta. Hmm. Nah, gue punya Bitcoin. Sepakat gak nih? Lu ada resiko nih Bitcoin gue bisa turun, bisa naik ke depannya. Nah, kita pura barang dulu, barang dulu deh. nyata nih. Lu pernah dengar 2-3 bulan lalu merpati balap? Ya. Oke, ya kan? Jago banget tuh merpati balap kan. Terus datang orang ya kan, tuker sama mobilnya. Ah, iya. Barter. Barter dong. Kan bukan alat pembayaran kan? Iya, barter. Yang persis kayak Januar tadi ngomong. Barter. Ya kan? Iya, iya. Lu punya barang, dia punya Bitcoin. Nah, gimana? Boleh kayaknya. Kesepakatan, Bro. Kesepakatan. Mungkin oke Pak ya, tapi untuk kayak kegiatan komersil perdagangan kayak enggak deh Pak. Belum bisa deh. Kaum tertentu dulu. Iya, Loh, kaum tertentu. Bisa, Ya kan? bisa. Close loop. Orang-orang tertentu dulu. Nanti Yoi. lama-lama kita lihat perubahan nanti. Tapi itu bisa Menarik, ditangkap nggak menarik. sih? Enggak kan? No? Enggak. Kan kesepakatan. Kesepakatan. Nggak ditangkap perdata lah ya. Nggak mungkin posisinya. tangkap. Nggak Iya. ditangkap kan? Lu setuju, gue setuju, tanda tangan. Oke, ya demikian hari ini ya pembahasan kegilaan kita mengenai Liar. keseruan cryptocurrency and the gang ya kan. Semoga ada dapat pencerahan, semoga dapat juga insight. Ya. Ya Januar ya Cak, ya semoga kedepannya bisa memutuskan bahwa cryptocurrency itu dapat merupakan aset digital yang teman-teman mau koleksi, ya kan, untuk bagian investasi boleh,
atau teman-teman ternyata mau buat gambar, cari tahu tentang NFT, teman-teman bisa jual. Jangan diketawain beneran. Iya beneran. Ya kan jangan sampai gue buka deh anak umur 5 tahun jualan dapat sekian M ya kan. Gue gak keluarin datanya tapi ada ya kan. Gue geli liat hidup gue sendiri gitu. Kalah sama mereka gitu kan. Ntar bisa ada MC loh di dunia metaverse. Waduh, asik. Bener, pernikahan digital. Gue pikir itu sesuatu yang mungkin. Lihat ke depan ya. siap. Lu Avatar semua siap-siap ya. aja. Jadi Siap. lu cukup di rumah sama anak-anak lu, tapi badan raga lu secara avatar ada di sana. Yang penting transfer diterima, Transfer bos. masuk. Yoi. Nah. Ya demikian hari ini ya keseruan kita ngebahas cryptocurrency and the gang. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah. Sampai Ya. jumpa di ruang abu-abu selanjutnya dengan saya Rio Christian. Saya Yanuar. Saya Eca, pemuda yang pengen punya kripto. Oke, sampai jumpa. Dadah. Bye.